kita sudah mulai masuk ke match terakhir kita, E-Rangel nih Dona. Let's go, ini dia match terakhir kita E-Rangel. Karena kalau misalnya mereka atau dari MSC dan juga DRS ini masih ngotot-ngototan di Yasnaya, itu menjadi keseruan juga pastinya untuk kita semua ya. Kita bisa melihat The Battle of Yasnaya, dulu kita sering ngelihat The Battle of School. Untuk saat ini kita lihat Yasnaya Novo juga sempat kita lihat juga ya. Yes. Jadi kayak seiring perjalanannya waktu, ini bakalan seru banget untuk bisa ngelihat di mana sih yang bakalan ngalah nantinya gitu kan, yang bakalan ngerasa kayak oh ya udah kayaknya kita nggak sanggup deh untuk terus-terusan gempur-gempuran di Yasnaya terus-terusan gitu kan. Tapi wah kayaknya tetap ngotot deh. Tetap ngotot. Astaga. Tapi kita lihat apakah ngotot yang ketiga kalinya ini akan membuahkan hasil atau enggak. Si DRS dapat senjata aja langsung open fire. Ini emang tim line up-nya tuh gak bisa diam. Bahkan di arah yang berbeda, Mention juga akan ada pertemuan kali ini The Xavier bertemu juga dengan tim Genesis Dogma. Oh no. The Xavier yang dimana tadi mendapatkan winner chicken dinner di E-Rangel kedua. Kita sudah bisa mendapatkan satu elimination point ke arah salah satu punggawa dari Genesis Dogma Gits, yang dimana mereka berada di pinggiran zona banget untuk zona pertama kita kali ini. Ya kayaknya Lamborghini yang dapetin senjata dulu kan ya tadi kalau kita lihat, jadinya Bombs yang ke takedown terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Genesis Dogma bisa survive lebih lama lagi juga. Memang ini The Xavier adalah salah satu tim yang kita lihat mereka tuh udah kebiasa untuk turun di drop zone yang tabrak-tabrakan. Pochinki salah satunya kan dulu mereka selalu tabrak-tabrakan, ngotot-ngototan sama Dewa United. Dan mau dimanapun mereka turun ya udah mereka udah kebiasa dengan mentality seperti itu. Mental tabrak ya. Mental tabrak gitu kan. Makanya tadi ketika dia ngelihat GD turun di depan, udah langsung hajar aja breh gitu kan. Gak usah takut lah. Sama seperti halnya dari DRS ya, yang dimana selagi kita melihat juga di medium map Circle benar-benar menuju ke arah ya, walaupun gak terlalu tengah-tengah banget, tapi tetaplah seluruh permukaan tanah dari E-Rangel ini bahkan sedikit utara dari SMB Island itu kena di dalam circle pertama. Ini circle yang agak cukup merepotkan ya. Kalau misalkan nanti pada akhirnya mengarah ke bagian utara, kena ke bagian sungai-sungainya. Tapi ternyata kita melihat juga adanya penculikan-penculikan lain. Ini ada banyak titik sih yang ada banyak pertemuan, bisa dibilang kayak micro war lah, bisa dibilang seperti itu. Karena mungkin didukung dengan faktor garis pesawat yang agak cukup ke utara dan membuat mereka mau tidak mau nggak sampai ke bagian drop zone-nya. Kayak Infinity kan mereka harus bergerak ke bagian bawah ya, selatan. Betul. Dan mau tidak mau mereka harus bertemu juga dengan Nova. Tapi kali ini Nova nih yang matanya mungkin lebih jeli. Jeli banget nampaknya ya. Dan DRS pun kayaknya kayak udah oke, kita kelar di Yasnaya, kita keluar sedikit ketemu dengan DX, ada satu Rebis di sana, satu vehicle bertiga ini ya. Dan tetap memberikan tembakannya ke arah seorang Rebis. Namun itu dia micro meeting ya. Micro war. Di sini sudah diperlihatkan ke depan kita semuanya, nggak terlalu ada engagement yang cukup benar-benar komit ke arah mereka semua. Ya, lebih ke arah nakut-nakutin ya kan. Naik mobil bertiga tembak-tembakin apa, nggak getar itu. Hatinya langsung bergetar sih. Tapi ini emang DRS emang kayaknya kelakuannya barbar ya. Kesana kemari, tembak-tembak. Tapi dengan dia keluar dari Yasnaya itu akan memberikan sebuah nafas untuk MS Chonburi. Seenggaknya bisa bernafas lebih lega, bisa lebih leluasa juga untuk melakukan loadingan. Buset! Hey! Itu barusan movement apa? Dan nampaknya di sini seorang Logan dari Infinity berhasil diambil nyawanya, tetapi ada teman-teman yang lainnya dari Infinity yang memberikan tembakan balasan. Ada Nuzi juga kali ini yang mau menargetkan tembakan ke arah seorang Sarah, tetapi tidak bisa memberikan tembakan yang cukup fatal. Dikejar? Juga. Dikejar loh. Dikejar kan? Nuzi, oh my god, dia langsung pencet tombol snooze ya. Dia langsung nos, ini sesuai dengan namanya Nuzi, di nos itu baginya dikejar, dicari. Ini emosi banget ya pasti. Karena gimana pun juga, woi dua player gue lu culik di awal-awal, pastinya akan terus dicari, di tapping. Oh no, sayang sekali harus melakukan reload terlebih dahulu. Sarah masih belum luput juga dari sudut pandangnya, tembakin terus. Sarah dia kayaknya punya ilmu kebal nih. Dikejar lagi? Wow. Dia kayaknya tahu Sarah sendirian juga kan, yang dimana kalian bisa melihat juga dari arah minimap kayaknya beneran sedikit doang ya kayaknya. Bener loh. Didatengin. Nah, bener. Ini dia. Hello, satu gudangnya Nuzi ingin bertahan
tapi tidak dengan hal yang cukup baik karena pasti bertamunya dengan menggunakan tembakan-tembakan, dan itu dia satu knockdown bisa langsung diamankan ke arah Sarah. Dan nampaknya ini benar-benar ya Nuzi ngamuk sengamuk-ngamuknya dan langsung saja dieliminasi. Aduh kocak banget, asli banget cuy. Itu bener-bener komit banget karena gue yakin dia kesel sekesel-keselnya 2 player diculik begitu aja, dan ternyata nggak cuman satu, dia masih cari yang lain juga. Ternyata Reiji dari belakang masih melakukan stalking terhadap kawannya. Apakah Sekarang dikejar lagi nggak? Coba kita lihat. Dikejar nggak kayaknya, cuma ke kiri ya kayaknya ya. Well, let's see nanti Niat Nuzi sih, bakalan kemana. Soalnya untuk awal-awal seperti ini ya, ini kayak nggak terlalu ideal lah ya untuk posisi Nuzi sendiri. Apalagi tadi helmnya baru level 1 kalau nggak salah gue lihat. Kayak ya lootingannya minim, apalagi tadi setelah ngejar Sarah pelurunya pasti habis gitu kan. Jadi Iya. harus kayak ngeluting terlebih dahulu lah untuk awal-awal seperti ini. Ya, untungnya dia mengurungkan egonya ya untuk tidak mengejar. Itu gue yakin kalau misalkan dia ngikutin emosinya dan egonya, udah dikejar sampai ke ujung dunia itu si Reject. Iya, kalau misalnya lootingannya udah mumpuni ya. Ah, pasti udah dikejar banget, tapi kayaknya dia sadar juga lah ya, wah ini ada PMGC. Nih dia harus benar-benar fokus juga, nggak bisa lengah lah dengan hal-hal lain. Tapi tadi kita melihat Tong Jabo mobilnya nyangkut. Iya. Alright, dan Yasnaya pun nampaknya nih masih diisi dengan MS Chonburi yang kali ini agak sedikit lebih lega untuk melakukan looting, nggak pressure seperti sebelumnya yang dimana DRS ternyata tuh masih membayang-bayangi loh di bagian luar-luar Yasnaya. Iya, masih ada kayak sekitar 1 ya berarti ya. Itu kayaknya 1 pemainnya diusung untuk bisa menjaga di daerah-daerah Yasnaya. Untuk kayak oke, kita kayak kontrol aja lah daerah Yasnaya, daerah belakang, selagi teman-teman yang lainnya itu maju sedikit demi sedikit. Pun begitu yang sudah terlihat dari tim Genesis Dogma Gates 6-8 juga kali ini langsung saja melakukan rotasi mereka di menit 7 kali ini. Seorang Easy nampaknya akan melewati King dari Nova yang dimana sudah membuka tembakannya, tetapi apa daya vehicle yang dikendarai tadi cukup cepat melajunya. Ya itu langsung melengos di depan saja dan kayaknya dikejar lagi. Oh my god, Ada apa sih? Fast and Furious Gaming? racing gaming nampaknya. Iya nih mamang racing ya, semuanya lagi pada aduan balap, dan ternyata dari 6-8 benar-benar dikejar balik lagi, dan kali ini malah King yang masuk ke trap. Taushi menembak dari belakang, didapatkan, Kingnya tumbang. Benar-benar langsung knock and valid, no debat nih Don. Oh my god, itu tadi nampaknya ya sesuatu yang tidak disangka-sangka dari seorang King, tapi nampaknya ada para boy yang ingin memberikan tembakan balasan dan ingin mendapatkan elimination balasan ke arah Sunan, yang dimana sekarang harusnya masih bisa bersembunyi di balik broken wall-nya selagi teman-teman yang lainnya juga memberikan backup ke arah para boy. Wah ini gila sih, ini positioning dari Nova dia udah bener-bener kayak ngebikin kerangkeng. 3 ya kan? 3 sudut, 3 sisi. Ya bukan kan? 4 ya? Enggak, bukan 4 ini. Ini segitiga. Dia benar-benar ngekerangkengin si 6-8. Iya. Enggak dikasih keluar, dan bahkan ada Jimmy juga yang udah mulai setup di bagian rumah seberangnya. Betul. What happened with today? Ini menarik banget untuk di Erangel. Iya. Kayak semua area tuh ada aja yang ngejar-ngejaran. Apakah karena ini udah match terakhir jadi mereka benar-benar berusaha all out dan memberikan pressure ke arah yang berbeda. Lu lihat deh, rotasi-rotasinya itu kayak terjadinya itu apa ya, bisa dibilang nggak terlalu berstruktur lah. Mungkin mereka lagi berusaha untuk dapetin satu spot. Cuman karena berpapasan satu sama lain, ya udahlah kejar aja lah, kita cobain aja gitu. Iya, dan pertemuannya ini unik-unik ya kejadiannya. Kayak kemarin mereka gontok-gontok, bukan kemarin sih, tadi maksudnya. Tadi mereka gontok-gontokan, saling mengejar dengan menggunakan vehicle-nya masing-masing, dapetin satu elimination. Dan itu terus-terusan terjadi, dan mungkin ini akan kejadian lagi dengan order, karena nampaknya dari attacker juga sudah mulai melihat adanya order yang lewat di depan muka dia tanpa permisi. Tapi nampaknya dari TJB nggak terlalu komit kayak Infinity tadi. Sebarbar Infinity ataupun sebarbar tadi tim STI ataupun Nova. Tapi kita melihat tadi split dari si tim Taeyong Jabao ya, TJB itu gokil sih, dia jauh-jauhan banget, dia setup di bagian rumah-rumah dekat dengan Ruins juga. Itu benar-benar memperlebar area informasi yang mereka bisa dapatkan. As always kan ya, Tong Jabao seperti itu, dan mereka benar-benar bermain atap gaming juga. Karena dengan adanya high ground advantage dia bisa mengumpulkan
apa ya, informasi yang banyak. Tapi ya resikonya adalah ketika lu bermain di bagian atap, ketika lu ter-takedown itu bakal menjadi PR juga. Setup yang lu udah bangun mau nggak mau harus diacak-acak kembali juga karena ada satu player yang harus bergerak keluar dan membangkitkan kawannya. Iya, jadi kayak follow up-nya itu bakalan kayak gimana sih ketika plan kita ini tidak terlalu bagus terjalankannya ya untuk mereka semuanya. Dan itu menjadi hal yang menarik pastinya yang bisa kita saksikan selama pagelaran PMGC ini. Setiap gamenya itu unik banget semuanya. Dari dropnya, perjalanan rotasi mereka, saling kejar-kejarannya, terus kayak pertemuan-pertemuan kecilnya yang ini sudah bisa kita lihat udah banyak banget tim-tim yang bertumbangan 1 atau 2 pemain mereka seperti halnya Reject, ada GD Gits tadi ya yang harus kehilangan 1 pemain, Nova juga, ada Infinity juga yang sudah kehilangan 2 pemain mereka di awal-awal seperti ini. Dan nampaknya dari Elimination Feed kita bisa melihat adanya pertemuan dari STS Stalwart dan juga Genesis Dogma Gits kali ini. Ada Nichil yang terknockdown posisinya dan nampaknya Nichil sendirian di sini. Jadi kayaknya Pika ini bakalan langsung aja maju ke arah Nichil dan mau mengconvert 1 knockdown tersebut untuk dijadikan elimination point. Ya, tadi karena kalau kita lihat dari elimination feeds-nya itu takedown karena sniper rifle dan yang nge-takedown itu dari arah yang cukup berjauhan. Jadi lagi-lagi kita melihat ada sebuah setup positioning yang harus diacak-acak juga dan wow, Ini tadi ya, lagi-lagi Apa Genesis Dogma Gits itu meninggoy dengan menggunakan vehicle dilindes. Kalau misalnya tadi pas break ada VT kita di mana ada beberapa momen dikumpulkan terus dikasih kayak titel masing-masing kayak Nova the Car Destroyer gitu kan. Ini gue yakin abis ini ya Genesis Dogma Gits itu dikasih titel tim yang demen banget dilindas sama tim lain atau dikejar lah at least ya dengan menggunakan vehicle gitu. Terlindas dan dikejar. Tapi emang karena setup dari GD mungkin udah dibaca juga nih oleh tim-tim lawannya. Karena kan untuk di early seperti ini tim-tim berusaha untuk mengumpulkan poin dan what a nice shot. Sabar dengan DMR langsung knock and valid no debat kepada Duelo dan itu adalah salah satu balasan nampaknya dari Satar yang mereka lakukan ke arah tim yang berbeda juga dan shifting zone luar biasa ini benar-benar unpredictable banget, ekstrim banget ke arah bagian utara dan ini adalah suasana yang enak untuk MS Chonburi karena mereka bisa masuk dari bagian atas dari bagian jam 12 dan itu benar-benar kosong banget tuh nah. Iya betul dan menariknya adalah masih membelah 2 pulau atas dan juga tengah kali ini di mana banyak perairan di tengah-tengah. Ini bakalan menjadi kegalauan untuk mereka semuanya. Lihat TJB dan juga Nova kali ini bertemu juga di pinggiran-pinggiran air di mana seorang Paraboy kali ini harus menukik tajam menggunakan baginya untuk bisa menyelamatkan jiwanya untuk saat ini. Sementara lihat ada STE yang udah mulai membangun rotasi mereka dan juga melakukan setup mereka ke arah air karena mereka tahu banget ini tengah-tengahnya air semuanya. Ya kayaknya ada usaha untuk bermain di air juga ya oleh beberapa player tapi nampaknya rotasi dari 6 to 8 cukup terjegal juga. Ada beberapa player yang udah mulai low health. Sunan bersembunyi di bagian belakang tapi 33Z bakal langsung beriring-iringan turun rotasi dengan orang Marshall tapi ternyata Marshall lebih memilih untuk mencari seorang Sunan tapi masih belum ketemu juga ada di mana jump shot berhasil dilakukan. Mana Marshall yang ditumbangkan tapi backup fire dari arah belakang. Lagi-lagi dari Escaton, Riot mengganggu pergerakan dari STI dan ternyata masih ada 33Z yang bertahan di bagian belakang dan mungkin akan berusaha untuk menyelupkan mobilnya ke bagian air. Ini chaos sih kalau misalkan kita ngomongin circle ke arah bagian sungai karena untuk di bagian choke pointnya terlalu berbahaya juga kalau diamankan dan bahkan rumah 2 lantai akan menjadi sasaran untuk 2 tim kali ini DE atau Dead Eyes yang akan berusaha untuk merebut area pertahanan dari Four Rifles. Satu sisi udah mulai direcokin oleh Dead Eyes dan mau tidak mau satu choke point yang harus dibagi di kiri ada Four Rifles dan juga di bagian kanan ada DE. Iya betul sekali kali ini ya Four Rifles harus mengalah terlebih dahulu dan nampaknya dalam pergerakan mereka seorang True Love juga sudah kayak mengetahui oke, 2 pemain yang lainnya dari Four Rifles nampaknya udah bergerak itu tadi menyeberangi jembatannya dan bahkan diberikan tappingan manja ke arah depan sana yang dimana sekarang dari seorang pemburu harusnya masih bisa selamat. Masih Red bisa. pun juga masih selamat. Masih
Bisa soalnya tadi ada beberapa setup smoke yang bisa dimanfaatkan untuk cover juga, dan ada beberapa obstacle yang bisa dimainkan, dan ini dia. This is it. Ini dia, ini pertempuran antara dua alam ya, pastinya akan terjadi juga karena semuanya berusaha untuk bertahan aja di dalam air, di dalam mobil. Pertanyaannya adalah berapa lama mereka bisa bertahan, karena gue yakin, ih lucu banget, aduh salah fokus. Iya. Tapi emang gue yakin ini dari bagian atas juga bakal ada yang sadar ya. Kalau misalkan ada banyak banget player yang udah bermain di bagian air dan mereka udah mulai nge-lock angle juga ke dalam sungai-sungai tersebut, tapi ternyata MS Chonburi kayaknya kali ini harus menerima adanya tamu baru, DRS. Emang jodoh tuh nggak kemana, Dona? Jodoh nggak kemana ya, kali ini DRS benar-benar bertemu lagi dengan MS Chonburi, dan kali ini MS Chonburi posisinya lebih diuntungkan karena mereka berada di dalam zona, di pinggiran banget. Mereka akan melakukan gatekeep ke arah DRS, menahan perjalanan dari DRS yang kali ini. Lihat, mereka mau nggak mau harus muter terlebih dahulu ke arah sebelah kiri, tetapi ada satu pemain dari Four Rivals yang nyawanya ini terancam untuk ditanggalkan, tetapi masih bisa untuk menyelamatkan dirinya karena masih ada air di bawah sana. Tapi sekali lagi, mau sampai kapan? Karena pastinya di bagian-bagian air ini bakalan di lock abis-abisan sih dengan tim yang lainnya. Karena semuanya itu yang di bagian daratan udah tahu ada banyak sekali mangsa-mangsa. Ini tuh kayak bonus-bonus poin. Tim-tim atau orang-orang yang lagi bertahan di bagian air, tapi ternyata ada bawah jembatan yang bisa dimanfaatkan pemburu. Dari dalam air dia keluar lagi ke bagian daratannya, berusaha untuk ngebalesin tembakan-tembakan dari Tong Jabal. Tapi nampaknya ada beberapa obstacle, dinding-dinding atau pondasi jembatan yang bisa dimainkan oleh Edger. Masih belum ketahuan juga prediction ke arah depan. Edger sama sekali nggak bisa ngebuka badannya. Dan ini masih masuk ke dalam zona, namun pemburu digangguin oleh orang yang lain. Tong Jabal Longzi dari arah yang berbeda melihat dan benar-benar mengacak-ngacak area mereka. Yes, dan begitu mereka mendapatkan satu elimination pertama mereka. Dan pastinya seorang Riff kali ini harus bekerja ekstra keras guna untuk bisa mempertahankan posisi. Mengingat masih ada 16 tim yang bertahan Gila. untuk saat ini. Masih belum ada satu tim pun yang pulang ke arah lobby. Mereka masih bertahan, masih ramai banget di circle kita keempat. Menit 17 menuju ke 18 kita kali ini. Yes, masih lengkap banget, dan kalau kita lihat kayaknya Tong Jabal harus menghadapi The Xavier karena posisi mereka udah mulai ketahuan juga, tapi ternyata Riot mendeteksi keberadaan dari ikan-ikan yang lagi sedih di depan sana. Ini yang enak tuh posisinya yang udah di bagian pulau utara, tapi dia bermain di bagian pinggiran-pinggiran kayak Riot. Lalu ada juga siapa tadi? Siapa? Aduh, gue lupa. DRS. Yang Di ada utara. di bukan yang bagian atas, yang gangguin Tong Jabal itu The Xavier. The Xavier. Rico. Lalu ada The Xavier juga, dan mereka benar-benar mengganggu juga dari bagian atas, men-tapping terus ke arah Tong Jabal. Dan ini adalah posisi yang benar-benar enak banget buat mengganggu orang-orang yang berusaha untuk naik ke bagian atas. Iya, dan kita bakalan tunggu saja, apalagi dari The Xavier sendiri ini masih utuh berempat. Pastinya kekuatan mereka penuh banget untuk saat ini. Bahkan kalau kita Elimination Fit, Cryptic bertemu dengan DRS kali ini yang masih belum ada follow up lagi dari Elimination Fit kita. Karena sekali lagi masih ada 16 tim yang pincang nih banyak banget. Infinity, 628, hampir semuanya. Cuman DX, Stalwart, Dead Eyes, Rico, Nigma Galaxy, dan juga MS Chonburi sajalah yang masih utuh berempat. Ya, ini karena banyak obstacle yang bisa dimainin sih. Banyak obstacle, banyak terrain atau gundukan yang bisa mereka manfaatkan, dan smoke yang mereka pada akhirnya mereka keluarkan. Dan di mana yang di dalam air juga mungkin mereka akan lebih bermain safe aja untuk mempertahankan placement point. Ini akan menjadi long fight. Nah, bouncing zone nih. Ini akan menentukan kemanakah mereka harus bergerak, dan gua rasa itu yang di air udah bakal susah banget untuk bisa survive. Mereka harus nungguin yang Baywatch ini bergerak terlebih dahulu kayak The Xavier, lalu juga Rico. Kalau misalkan mereka nggak bergerak meninggalkan bagian pinggirannya, ini bakal menjadi fatal banget buat mereka yang berada di dalam air. Namun ternyata pergerakan yang cukup barbar kali ini dari Cryptics membuat posisi dari DRS bonyok juga disapu bersih, dilindas bahkan oleh seorang Lazy Boy. Ini kayaknya benar-benar lazy ya. Bahkan untuk turun Mager. dari vehicle-nya tuh mager. Lazy aja gitu. Oke lah, gua lindes aja mendingan gitu kan. Daripada buang-buang peluru juga. Dan itu dia teman-teman sekalian, Nova dan Infinity harus pulang ke arah lobby untuk saat ini, meninggalkan 14 tim saja, yang dimana sekali lagi seperti yang dimention oleh Jelly tadi, pemain-pemain yang berada di air kali ini harus bekerja ekstra keras, harus memutar otaknya benar-benar keras banget untuk bisa bertahan dan juga bisa menuju ke arah zona ke bagian utara. Tetapi ST kali ini
mendapatkan gempuran dari tim Rico yang dimana mereka masih utuh berempat dan mempunyai kekuatan yang penuh banget. Tim Secret pun juga harus berhadapan dengan DX. Ya, semuanya udah numpuk, semuanya udah berusaha untuk merebut area-area yang sudah mulai sangat sempit. Ini nggak banyak area yang bisa dimainkan karena semuanya mostly adalah open field. Tergantung berapa banyak mobil yang mereka miliki karena banyak banget yang sudah mengkorbankan mobil-mobilnya untuk masuk ke dalam sungai juga. Bahkan kali ini MS Chonburi kena headshot, tapi Dark menutup angle shotnya, take cover di bagian sebuah lower ground, dan Nigma Galaxy kali ini akan menjadi sasaran mungkin untuk mereka. Ya, nampaknya ya karena Hamodi yang tadi lewat di depan muka sudah terlihat ya, dan sudah terspot juga pastinya MS Chonburi. Konzai juga terknockdown di tangan tim Dead Eyes kali ini, dan nampaknya dari tim Rico kayaknya terkena karmanya deh. Kepleset tadi. ya. Ada Esketon yang kepleset juga, tapi juga playzone udah mulai cukup menyakitkan. Mau nggak mau tadi player-player atau tim yang tertahan di bagian air harus tumbang. Tapi Lockz masih bisa memberikan sebuah balasan tembak ke arah depan. Menjadi sebuah tembakan yang cukup menyakitkan. Mungkin akan menjadi pembuka juga, tapi ternyata Dutch melemparkan sebuah granat. Dan mau tidak mau Tong Chebao harus dipulangkan kali ini. Oke, dan nampaknya setelah kepulangan dari Tong Chebao, kita bakalan melihat adanya MSC yang benar-benar menggempur habis-habisan dari tim The Xavier yang masih berada di pinggiran-pinggiran zona untuk saat ini. Dan benar-benar The Xavier pun juga mendapatkan gempuran dari arah-arah yang lainnya, termasuk juga dengan tim-tim yang lainnya. Dan that's it, mereka harus pulang. Cepat banget, tiba-tiba tinggal 8 tim saja kali ini, Ci. Ya karena ini pengikisan massal ya, mau bagaimanapun juga semua yang udah berada di bagian atas, mereka tinggal ngejagain aja. MS Chonburi kayaknya lagi benar-benar mendapatkan kesempatan mereka untuk bisa mensapu bersih banyaknya tim yang lagi terengah-engah untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan posisinya itu adalah posisi yang nggak prima, udah cukup bonyok juga. Tapi dari MS Chonburi dia harus berhati-hati karena di bagian belakang dari MS Chonburi itu juga udah ada tim Secret yang masih bertahan. Dan ternyata ada fight yang terus-menerus dilakukan. Nampaknya dari Nigma Galaxy kali ini memberikan balasan tembakan ke arah MS Chonburi di bagian high groundnya. Oke, sementara itu kalau kita lihat dari MSJ, keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Benar-benar bonyok untuk pemain-pemain mereka. Harus melakukan reset terlebih dahulu, healing pastinya ya, untuk bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang prima. Namun mereka mempunyai informasi yang cukup banget atas tim-tim yang lainnya untuk bisa mereka hadapi, seperti halnya dari tim Nigma Galaxy. Barusan sudah terlihat dengan sangat jelas dan diberikan gempuran, ada satu pemain mereka yang terknockdown. Hamodi harus diselamatkan. Hamodi harus diselamatkan, tapi kita melihat 7 tim yang selamat ini banyak banget yang pincang. Hanya ada 2 tim saja yang masih cukup prima kondisinya, ada MS Chonburi dan juga Rico Infinity. Tapi nampaknya dari STE Stalwart Pika dengan senjata mematikan, mereka terus-menerus memberikan gempuran juga ke arah yang berbeda dan langsung terobos aja. Berusaha untuk masuk lebih dalam lagi, tapi Nigma Galaxy memberikan gempuran yang cukup menyakitkan dari arah yang belakang. Ini benar-benar semuanya udah ngelock angle satu sama lain. Crossfire dilakukan, Freak tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan begitu saja. 6 tim bertahan, kita masih ada 2 tim dari Southeast Asia, MS Chonburi dan juga tim Secret. Ini ibarat ya, MS Chonburi mereka mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan di awal-awal di Yasnaya, tetapi untuk saat ini di menit-menit akhir mereka mempunyai advantage atas tim-tim yang lainnya. Cryptic DRS Secret kali ini hanya bermain dengan the last man standing mereka saja, dan nampaknya dari iShot sebagai last man standing dari tim Secret melontarkan granatnya yang cukup fatal ke arah pemain-pemain dari MSC, tetapi MSC pastinya sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan iShot sebelum ajalnya menjemput ini bisa mendapatkan satu elimination tambahan. Gilson sebagai last man standing dari DRS pun gak bisa bertahan cukup lama. iShot benar-benar make a play untuk tim Secret, bahkan bisa memulangkan MS Chonburi sendirian. iShot menjadi backstabber yang sukses banget. Prediksi dari dia melemparkan sebuah granat dan dia langsung menyapu bersih semuanya yang ada di depannya. Dan MS Chonburi sayang banget, itu WWCD ada di depan mata, tapi mereka tidak aware, terlalu fokus dengan ada yang di depan. Mereka tidak sadar kalau misalkan masih ada satu player tim Secret yang bertahan di bagian belakang. Dan iShot benar-benar menjadi game changer untuk tim Secret. Posisinya sayang sekali udah ketahuan, dan mau tidak mau Vehicle Explosion harus memulangkan posisi dari tim Secret. Well, dengan begini
Tim Rico hanya harus mencari the last man standing dari tim Stalwart, yaitu Pika kali ini yang masih bertahan di balik asap yang cukup tipis, tetapi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown dari tim Rico. Vidan pun kali ini dalam keadaan yang berbahaya, harus kehilangan the half of the HP yang dimiliki, dan sekarang Pika masih bisa bertahan dan bahkan dia sekarang split fokus ke arah kanan dan juga kiri, tetap aja molotov yang mengarah ke tubuh Pika. Panas kali ini, tapi masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. What a nice movement. Pika langsung bergeser. Dia membuat sebuah smoke untuk menjadi sebuah bait. Dan ternyata healingnya berhasil. Pika masih bertahan seorang diri. Dan ternyata granatnya connect Pika. What a nice gameplay dari seorang player terakhir dari Stalwart. Masih bertahan seorang diri. 1v1 situation dengan player terakhir juga dari Rico Infinity. Masih bertahan di belakang sebuah pohon, berusaha untuk melakukan predict shot ke arah depan dari Pika. Melakukan jiggle dengan M4-nya, masih dengan 32 peluru menembak kembali ke arah depan. Dan membuat last man standing dari Rico kali ini cukup tertekan juga. Tapi masalahnya granat dari Rico, apakah akan menjadi game changer kali ini? Pika masih bertahan, berlari-lari juga meledak ke arah depan. Pika masih dapat di chance untuk menembak terus-menerus. The last stand kali ini bakal terjadi juga, mengganti senjata dengan Karti dan berhasil. Sayang sekali pergantian senjata yang harusnya tidak dilakukan oleh Pika dan Rico Infinity. Make a play untuk hari ini. 10 elimination berhasil didapatkan. Dan Pika 7 elimination seorang diri. Well, what a play, what a game untuk the last game kita. Game penutup Super Weekend pertama, hari pertama ini benar-benar menjadikan atau kita bisa melihat gameplay yang luar biasa banget dari awal bahkan.